Pangastu, Pangastuti, Kakang Adi dan sedulur se-Nusantara. Selamat berjumpa lagi dengan channel YouTube PKWI Nusantara. Saya Marwo atau biasa dipanggil dengan Kang Marwo. Di sini saya akan berbagi wawasan atau pandangan PKWI Nusantara tentang hal sajen, sesaji, dan persembahan. Berikut ini uriannya. Banyak di zaman sekarang ini yang beranggapan bahwa sesaji, sajen, dan persembahan itu sama. Kalau menurut arti dan makna yang sebenarnya tentunya berbeda. Sajen ialah suatu penghormatan atau penghargaan. Banyaknya ajaran-ajaran dari luar yang datang ke Nusantara mengakibatkan pergeseran makna suatu aran. Salah satunya dari kata sajen. Sajen dilakukan buat diri sendiri ataupun buat golongan. Ditujukan buat yang pantas mendapatkannya. Meskipun bayi baru lahir sekalipun dia akan diberi sajen. Sajen buat diri sendiri sesuai dengan kemampuan. Dan sajen suatu golongan ditentukan oleh sesepuh-sesepuhnya. Tidak bisa membedakan sajen dengan persembahan, sama seperti halnya tidak bisa membedakan mana jamasan buat pusaka dan mana sajen buat pusaka. Bukan rahasia lagi bahwa bahasa Jawa itu bahasa terlengkap di dunia, sehingga kalau ingin membedah ajaran leluhur, ya harus pakai bahasa Jawa itu sendiri. Bahasa dia dari luar tidak akan mampu sebab kekurangan bahasa yang akan membuat pergeseran makna yang sebenarnya. Ritual persembahan itu bukan sajen. Sajen bukan syukuran, bukan juga selamatan. Bahasa sekarang itu penghormatan, syukuran, selamatan itu sudah dianggap sama. Dengan kurang pengetahuan kita, akhirnya banyak yang tertipu oleh dukun-dukun palsu. Dalam hal ini jangan salahkan dukun palsunya, tapi salahkan yang bisa tertipu akibat dari kurang pengetahuannya dalam hal ajaran leluhurnya sendiri. Kalau orang mau mengetahui sajen itu untuk siapa dan untuk apa tujuannya, persembahan itu untuk siapa dan apa tujuannya, ruat itu untuk apa dan apa tujuannya, tentunya tidak akan mudah ada orang yang tertipu. Karena ada penghormatan pada bumi, sebab bumi itu sudah bisa diandalkan. Kenapa kita bersyukur pada bumi? Sebab bumi itu sudah mau ditempati dan memberi. Belum tentu yang kita memberi penghormatan atau penghargaan itu suatu hal yang harus kita syukuri. Dan belum tentu juga yang kita syukuri itu suatu hal yang kita beri penghormatan. Kalau simbah-simbah zaman dahulu meletakkan semua alat-alatnya tidak sembarangan, asal taruh begitu saja. Ada tempat-tempat khusus. Kalau ada yang mau pinjam, selalu simbah-simbah itu mengingatkan, hati-hati loh le, itu alat sering diberi sesaji, bahkan belangkon sekalipun diberi sajen. Ada juga yang bilang, gamane lagi diruat, coba pinjam tempat yang lain dulu. Dan ketika alatnya hilang, simbah akan bilang, le, buatlah sesaji biar alatnya bisa pulang.
Dari cerita di atas akan dapat dibedakan apa itu sajen, apa itu ruwat, dan apa itu persembahan. Hal syukuran dan selamatan itu begini. Kalau kita memulai suatu pekerjaan, itu selamatan. Kalau kita menyelesaikan pekerjaan, itu syukuran. Bagaimana sajen untuk bumi, bagaimana ruwat untuk bumi, bagaimana sajen buat diri sendiri, dan bagaimana ruwat buat diri sendiri. Nelayan memberi penghormatan atau penghargaan atau sajen buat laut itu wajar, sebab laut sudah berjasa buat mereka. Begitu juga petani memberi sajen atau penghormatan atau penghargaan pada sawah, sebab sawah berjasa buat mereka. Menyatu atau melebur dengan bumi atau alam ini tentu berbeda dengan memberi penghormatan, penghargaan sama bumi yang sudah berjasa. Tata caranya pun juga berbeda. Ruwat atau ruwatan ialah membersihkan atau mengeluarkan yang tidak semestinya biar kembali ke murniannya. Yang kembali itu biar bisa bersatu dengan alam lagi. Begitulah sedikit bedanya antara sajen dengan ruwat, antara ruwat dengan persembahan, ruwat dengan persembahan. Ubur rampe sajen tentu berbeda dengan ruwatan, begitu juga ruwatan, begitu juga persembahan, ubur rampe persembahan. Dan itu pun akan berbeda lagi, dan siapa dan siapa ubur rampenya. Ubur rampe inilah yang sering dimanfaatkan oleh palsu, dukun palsu, orang-orang yang bodoh, yang tidak mau belajar dan mempelajari ajaran luhurnya sendiri dengan iming-iming dan janji-janji. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, sehingga akan mendapatkan pemahaman baru, bermanfaat dan berguna di kehidupan sehari-hari. Pangestu Ibu, pangestu.